Pilkada serentak jelas sama sekali tidak melindungi. Bukan cuma tidak melindungi, bahkan mendorong rakyat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi, Hendy Mulyadi, Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih, ASMAPI. Hari ini kita baca berita, nurut ke Jokowi, DPR, Mendagri, dan DPR tetap gelar pilkada saat pandemi. Jadi sebelumnya ada Mendagri, ada Bawaslu, ada KPU, ada Komisi 2 DPR, itu sudah rapat tentang pilkada. Kemudian karena pertimbangan pandemi ini itu segala macam, maka mereka memutuskan pilkada untuk ditunda sampai situasi kondisi memungkinkan. Ya, jadi ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian MA PhD, Ketua rapatnya Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, lalu Ketua Bawaslu ada Adnan SH MH, Ketua KPU ada Arief Budiman, dan PLT Ketua DKPP Profesor Dr. Muhammad MSI. Ini ada kesepakatan mereka, kelihatan nggak ya? Gitu. Antara lain melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini bla 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 terkendali, maka Komisi 2 DPR RI menyetujui penundaan tahapan pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. Poin keduanya, pelaksanaan pilkada layanan lanjutan akan dilanjutkan atas persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, juga dengan KPU. Dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, maka Komisi 2 DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum berupa peraturan perpunya. Dan poin keempat, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Komisi 2 DPR RI meminta kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020 untuk merelokasi dana pilkada serentak yang belum terpakai untuk penanganan pandemi COVID. Jadi saudara bayangkan, pemerintah mengirim menterinya Dalam Negeri bersama DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sudah rapat dan setuju memutuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020. Tapi hari ini kita baca berita Jokowi ngotot, dan yang luar biasa adalah Jokowi ngotot minta untuk dilanjutkan, yang luar biasa adalah DPR, Bawaslu, dan sebagainya tadi nurut tetap melanjutkan. Saudara sekalian, ini nggak ngerti mengapa Presiden Jokowi begitu ngotot ingin pilkada serentak tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Memang tadi 9 September, mundur jadi 9 Desember. Padahal angka-angka COVID-nya begitu mengerikan. Ini kan sebetulnya kalau kita baca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang tadinya Perpu Nomor 1 2020 tentang Corona, yang dia tanda tangan sendiri, itu ada di sini pasal disebutkan pasal 10 ayat ketiga. Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi coronavirus COVID-19 belum berakhir. Ini undang-undang di sini tertangani dilanggar. Nggak tahu, dia ngebet banget supaya anaknya di Solo tetap maju pilkada dan dia yakin menang, supaya mantunya di Medan maju pilkada dan tetap yakin menang, makanya udah pokoknya jalan terus. Saudara, ini padahal baru beberapa hari lalu dia mengatakan bahwa kita harus fokus ke kesehatan, karena ternyata fokus kepada ekonomi nggak membaik, nggak kunjung meroket seperti dijanjikan. Tapi pada saat yang sama korban berjatuhan begitu banyak. Dokter saja sudah lebih dari 100 orang. Jadi gimana kita percaya dengan pimpinan, pemimpin, penguasa yang mulutnya nggak bisa dipegang, mencela-mencela. Justru yang dilanggar adalah kata-kata dia sendiri, peraturan dia sendiri, perundangan dia sendiri. Saudara sekalian, ngomong-ngomong soal melanggar undang-undang, ini ngeri loh. Ngeri. Karena dalam disumpah, demi Allah, saya Presiden Republik Indonesia akan bersungguh-sungguh menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya.
Apa yang dilakukan kalau dia ngotot terus dengan undang-undang, dengan pilkada, jelas melanggar. Rakyat sudah teriak. Organisasi sekelas Muhammadiyah, NU saja yang sudah minta ditunda. Ini bahaya, pandeminya bahaya. Tapi dia ngotot. Saudara, kalau kita buka konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, paragraf keempat itu demi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Pilkada serentak jelas sama sekali tidak melindungi. Bukan cuma tidak melindungi, bahkan mendorong rakyat untuk kena COVID. Karena tidak terhindari. Walaupun katanya nanti akan protokol ketat lah, inilah, itulah, segala bullshit, bohong besar. Prakteknya tidak mudah di lapangan. Jadi manusia ini, Presiden satu ini bukan cuma melanggar undang-undang, bukan cuma melanggar Undang-Undang Dasar 45, bahkan tidak melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bahkan mendorong rakyatnya demi ambisi membangun dinasti politiknya. Jadi gini deh, kalau Jokowi mau tetap ngotot dengan pilkada, boleh. Silakan lanjutkan, laksanakan pilkada khusus Solo dan Medan. Daerah lainnya yang dianggarkan berapa ini? 9,9 triliun itu alihkan anggarannya untuk menangani COVID, khususnya kesehatan, ya kan? Jangan menangani COVID untuk stimulus ekonomi segala macam, untuk kesehatan. Tapi kalau mau maju juga silakan. Medan dan Solo, lanjut terus. Itu pun dengan dua catatan. Pertama, Medan dan Solo tidak termasuk wilayah Indonesia. Warga Medan dan Solo bukan rakyat Indonesia, sehingga dia tidak melanggar paragraf 4 pembukaan Undang-Undang 45 kita untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya kan? Itu yang pertama. Syarat kedua, tanya sama warga Medan dan Solo, mau nggak mereka pilkada? Jangan memenuhi ambisi orang tertentu supaya ada penerusnya, dinastinya. No, jangan bermain-main dengan nyawa rakyat Indonesia, Mas Jokowi. Anda presiden, Anda bertanggung jawab dunia dan akhirat, ya. Deh, itu aja. Terima kasih dari saya, Yudi Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.